Oke, guys, ini adalah sebuah aplikasi. Aplikasi ini adalah sistem informasi akademik. Kebetulan kita dipercaya oleh STIE Dewantara Jombang, STIE PGRI Dewantara Jombang untuk membuat sebuah aplikasi sistem informasi akademik, terutama untuk keuangan. Dan ini sudah kita coba untuk rebuild karena ini adalah produksi tahun 2018, akan tetapi sayangnya berhenti karena beberapa hal. Tahun 2020 ini kita coba untuk rebuild kembali, artinya kita aktifkan lagi aplikasinya. Kita lihat apakah aplikasi ini akan berjalan dengan baik pada PHP 7.4 atau tidak, karena beberapa extension dari PHP itu ada banyak yang berkurang dan banyak sekali requirement yang ada di PHP juga berbeda ketika aplikasi ini dibuat. Baik, di sini kita buat localhost dengan nama siakat.id ya. Siakat.id ini kemudian kita akan masuk pada login keuangan terlebih dahulu dengan login username KU kemudian password. Oke, gagal. Oke. Ini adalah tampilan daripada dashboard keuangan mahasiswa. Jadi aplikasi ini dibuat khusus untuk menangani keuangan mahasiswa. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan mahasiswa antara lain adalah setup tarif, yaitu tarif di mana tagihan nantinya akan dibuat. Jadi tarifnya, setup tarifnya, kemudian kode tarifnya dan sebagainya. Kemudian ada tagihan. Tagihan ini adalah tarif-tarif tersebut dibuat berdasarkan satu paket tagihan tertentu yang yang ditagihkan kepada mahasiswa. Di sini juga ada data tarif, hasil dari setup tarif kita bisa lihat di data tarif. Kemudian ada data laporan keuangan. Pada tahun 2020 ini kita tidak tahu apakah ini masih berjalan atau tidak, maka dari itu akan kita coba. Ini adalah setup tarif. Di setup tarif ini kita bisa lihat ya kriteria, antara lain adalah untuk membuat sebuah tarif. Kriteria yang disebutkan di sini adalah berdasarkan angkatan. Misalkan 2013 biasanya di sini ada tarifnya. Kemudian prodinya, pastinya di sini nanti ada tarifnya. Kemudian kelasnya dan tahun akademik yang sekarang atau tahun akademik yang sedang aktif. Kemudian dipilih semester yang aktif. Misalkan seperti ini. Maka biasanya di tahun lalu, tahun 2018-2017 ketika ini dibuat dengan kondisi PHP 5.4 kalau nggak salah, ini ada kode paketnya. Kemudian di sebelah kanannya ini muncul beberapa tarif berdasarkan semacam data tarif yang ada di situ. Tapi untuk saat ini tidak bisa dibuka ya, entah kenapa. Dan ini nanti akan kita coba lihat lebih lanjut lagi kenapa aplikasi ini sudah tidak sebaik yang dulu. Simpan, maka tarif akan disimpan. Nah, di sebelah kiri kita itu ada dashboard ya, ada menu dashboard. Menu master keuangan itu ada program studi. Kita lihat dulu program studinya secara standar saja. Di sini adalah data program studi.
data program studi, data kelompok, data kelas mahasiswa, dan data kelas dan kelompok. Dan biasanya data kelompok dan kelas mahasiswa ini harus ada isinya, ada datanya. Kemudian berikutnya di sini juga ada menu tarif. Menu tarif yang tadi ada setup tarif, ada setup tagihan, data tarif dan laporan ya. Baik, di sini ada data tarif, setup tarif, data tarif. Data tarif isinya adalah semua tarif yang sudah pernah kita generate atau semua tarif paket ya. Ada paket ya, ada tarif baru. Kalau misalkan kita punya sebuah tarif baru di mana jenis tarifnya adalah macam-macam, mulai SPP, registrasi, ospek, alma mater sampai dengan registrasi gelombang, itu ada semua. Kemudian di sini diperuntukkan untuk kelas yang mana. Ini kita buat manual. Jadi model tarif secara manual bisa dibuat dari sini. Kemudian tahunnya tahun aktif ya. Tahun aktif misalkan 2017, kemudian semester ganjil. Kemudian kita sebutkan di sini nominalnya berapa, maka akan terisi. Dan di sini adalah keterangan disimpan. Nah, ketika disimpan, mestinya di sini akan muncul tabel tarif tersebut. Oke, data tarif juga sama. Seperti yang saya tadi bilang bahwa setup data tarif baru, setup data tarif ini akan menghasilkan sebuah data tarif ya. Ini contoh data tarif yang sudah pernah dibuat. Tentunya ini masih ada di database, kode paketnya seperti apa, kemudian angkatan berapa, program studi akuntansi, tahun akademik dan semesternya. Ini kita bisa lihat model detail paket tarifnya seperti ini. Ini untuk paket ini, kemudian angkatan ini, program studi ini, tahun akademiknya adalah 2018 ganjil, tanggal setupnya adalah 30 Januari 2019. Kelasnya kelas pagi. Nah, ini semua sudah terdaftar. Dan model seperti ini di generate di awal yang tadi ya. Seperti ini ya. Ternyata masih ada datanya. Oke, close. Dan beberapa kode paket yang sudah pernah kita buat dulu itu modelnya seperti ini. Detail tarifnya, jadi berdasarkan tarif yang ini akan terjadi generate berupa kode-kode tarif dan masing-masing pos-pos pembayaran seperti itu. Oke, setup tarif, data tarif itu tadi, dan laporan belum ada. Setup tarif yang tadi saya sampaikan bahwa ya, ketika kita ingin membuka setup tarif, dan inilah sebetulnya yang saya maksud tadi, 2013 tadi mestinya ada kode di sini, kemudian S1 manajemen, kemudian data kelompoknya adalah KP ya, kemudian tahunnya adalah tahun 2018 dan ini ganjil. Mestinya di sini bisa kita masukkan nilai-nilainya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini sistemnya memang kita buat 2018, kebetulan tidak selesai seperti yang kita harapkan dan kita rencanakan karena ada sesuatu hal, makanya aplikasi ini jadi ya seperti ini kondisinya. Kemudian disimpan. Generasi tarif sukses, setup tarif berhasil disimpan. Contohnya seperti itu. Ya. Setup tarif yang tadi ya. Oke. Setup tarif, apakah ada setup tarif yang barusan kita buat tadi? Kita pengen lihat. Nah, ini data tarif yang sudah pernah di generate berdasarkan kode tarifnya dan SPP per bulan sekian. Setiap kode ini mengandung masing-masing jenis ini, jadi setiap kode ini ada artinya, ada SPP, ada tarif, ada kelasnya, ada keterangannya di mana, ada S1 manajemen atau S1
satu akuntansi kalau nggak salah ya. Kemudian ada kelasnya. Jadi setiap kode yang ada di sini mengandung semua informasi yang ada di dalamnya, dan itu saling terhubung dengan yang lain. Ini contoh ya. Contoh tadi tarif juga bisa dibuat dari sini ya. Ini contohnya. Oke, itu data tarif. Dan data tarif ini terhubung dengan paket ya, jadi macam-macam. Dan ini tergantung dari kebijakan atau tergantung dari masing-masing universitasnya atau masing-masing institusinya apakah berlaku seperti ini. Bagaimana dengan yang ada di Widyagama, kita lihat nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.